Pernah nggak sih kamu merasa lagi sendirian, nggak ngapa-ngapain, tapi otakmu malah nggak berhenti? Pikiran-pikiran datang begitu saja tanpa kamu minta. Misalnya, tadi aku ngomong apa ya? Jangan-jangan dia tersinggung. Atau, besok gimana ya? Kalau gagal gimana? Kalau semua nggak berjalan sesuai rencana gimana? Ternyata kamu nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama, bahkan kadang kita nggak sadar kalau kita sedang terjebak dalam lingkaran pikiran yang berputar-putar. Inilah yang disebut overthinking. Dalam video kali ini kita bakal bahas cara mengatasinya dengan cara yang sederhana dan praktis. Bukan sekedar teori, tapi strategi yang bisa langsung kamu coba hari ini juga. Jadi, buat kamu yang sering merasa terjebak dalam pikiran yang berlebihan, susah tidur karena cemas atau merasa khawatir tanpa alasan yang jelas, tonton video ini sampai habis. Kita akan mencari cara untuk membuat pikiran kita lebih tenang dan hidup lebih ringan. 1. Apa itu overthinking? Jadi, apa sih sebenarnya overthinking itu? Overthinking adalah kondisi ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang tanpa ada solusi yang jelas. Pikiran yang muncul seringkali adalah pikiran yang negatif atau pesimis, bahkan tentang hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan terlalu dalam. Penyebabnya bisa bervariasi, mulai dari rasa takut salah, khawatir gagal, atau ingin segalanya berjalan sempurna. Dalam psikologi, overthinking biasanya berhubungan dengan dua hal. Rumination, mengulang-ulang masalah-masa lalu, dan worrying, cemas tentang masa depan. Misalnya, kamu merasa nyesel sudah mengucapkan kata-kata yang menurutmu salah kepada teman, dan kamu terus memikirkannya sepanjang hari. Atau kamu merasa cemas tentang ujian minggu depan, padahal belum mulai belajar sama sekali. Bahkan, mungkin kamu sering merasa bingung tentang perasaan orang lain. Apakah dia suka aku? Kenapa dia nggak nge-reply chat aku? Namun, overthinking ini bukan hanya masalah kecil. Overthinking bisa mengganggu kehidupan kita, mulai dari susah tidur, konsentrasi yang berantakan, sampai munculnya kecemasan yang bisa berkembang menjadi depresi. Oleh karena itu, penting banget untuk mengenali tanda-tanda kalau kita sedang overthinking. 2. Tanda-tanda kamu overthinking. Overthinking sering datang tanpa kita sadari. Terkadang kita merasa seperti terjebak dalam pikiran yang terus berputar tanpa ada ujungnya. Mungkin kamu merasa khawatir tentang masa depan atau terus-menerus memikirkan kejadian kecil yang sebenarnya tidak begitu penting. Berikut ini beberapa tanda-tanda kalau kamu sedang mengalami overthinking. 1. Susah tidur karena terus memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak penting, seperti apakah kamu mengucapkan sesuatu yang salah, atau apakah orang lain merasa terganggu dengan sikapmu. 2. Terjebak dalam memutar ulang kejadian di kepala, seolah kamu ingin menemukan jawaban atau cara lain untuk memperbaikinya, meskipun kejadian itu sudah berlalu. 3. Kecemasan berlebihan tentang masa depan, misalnya, memikirkan semua hal buruk yang bisa terjadi, meskipun kamu belum melakukan apapun. 4. Mencari kepastian berlebihan dengan terus bertanya-tanya. Apakah ini keputusan yang benar? Apakah dia benar-benar marah sama aku? Ini bisa membuat kita merasa terjebak dalam ketidakpastian, kesulitan dalam membuat keputusan karena takut salah atau kecewa dengan pilihan yang diambil. 6. Munculnya pikiran what if yang terus menghantui pikiran kita. Misalnya, apa yang akan terjadi jika aku gagal? Apa yang akan terjadi jika dia tidak menyukaiku? Jika kamu mengalami lebih dari satu tanda ini, kemungkinan besar kamu sedang mengalami overthinking. 3. Kenapa otak kita suka overthinking? Kenapa sih kita bisa overthinking? Jawabannya terletak pada cara kerja otak kita. Otak kita sebenarnya dirancang untuk melindungi kita. Di masa lalu, otak kita berfungsi untuk menghindari ancaman fisik seperti predator atau bahaya lainnya. Namun, di zaman modern ini, kita sering menghadapi ancaman yang lebih bersifat sosial, takut gagal, takut ditolak, atau takut membuat kesalahan dalam komunikasi. Di dunia yang penuh dengan ekspektasi dan informasi yang datang tanpa henti, otak kita merasa kewalahan dan cenderung fokus pada hal-hal yang berpotensi menimbulkan bahaya, bahkan meskipun itu hanya masalah kecil atau tidak terduga. Overthinking sebenarnya adalah respons alami otak kita untuk mencoba menghindari kegagalan
atau penolakan. Meskipun dalam kenyataannya kita malah membuat diri kita lebih stres dan terjebak dalam kecemasan. Jadi ini adalah upaya otak untuk melindungi kita, meskipun terkadang cara otak merespons justru memperburuk keadaan. 4. Cara mengatasi overthinking. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting, bagaimana cara mengatasi overthinking. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa langsung kamu coba hari ini. 1. Tuliskan semua isi pikiranmu, brain dump. Ambil kertas atau buka aplikasi catatan di ponselmu. Tulis semua yang ada di pikiranmu. Tidak perlu khawatir soal keindahan tulisan atau urutannya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua pikiran yang menumpuk di kepala, agar kamu merasa lebih lega. Setelah menulis, kamu bisa lebih mudah untuk melihat apakah pikiran tersebut masuk akal atau tidak. 2. Tanya diri sendiri. Apakah ini bisa aku kendalikan? Bila pikiranmu berputar-putar mengenai hal yang berada di luar kendalimu, cobalah untuk melepaskannya. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan seperti sikap, waktu, usaha, atau reaksi kamu terhadap situasi tersebut. Ini membantu kamu berhenti merasa terjebak dalam kecemasan yang tak berujung. 3. Latihan teknik pernapasan, box breathing. Ini adalah teknik pernapasan yang sangat efektif. Cobalah menarik napas dalam-dalam selama 4 detik, tahan napas selama 4 detik, kemudian buang napas selama 4 detik, dan tahan lagi selama 4 detik. Ulangi 3 sampai 5 kali. Teknik ini akan menenangkan tubuhmu, mengurangi ketegangan, dan membantu pikiranmu keluar dari mode cemas. 4. Tentukan waktu khusus untuk worry time. Berikan dirimu waktu khusus untuk mencemaskan hal-hal yang mengganggu pikiranmu. Misalnya 15 menit setiap sore. Setelah waktu itu habis, berhentilah mencemaskan apapun. Ini membantu untuk memberikan batasan dan menghindari kamu terjebak dalam kecemasan tanpa akhir. 5. Alihkan fokus ke aktivitas fisik ringan. Cobalah untuk melakukan aktivitas fisik yang sederhana seperti berjalan kaki, menyapu rumah, atau bermain dengan hewan peliharaan. Aktivitas fisik bisa membantu otakmu untuk fokus pada sesuatu yang lebih produktif, mengurangi stres, dan meningkatkan suasana hati. 6. Bicara dengan orang yang dipercaya. Terkadang kita perlu sudut pandang orang lain untuk membebaskan diri dari siklus overthinking. Bicarakan kekhawatiranmu dengan teman atau keluarga yang kamu percayai. Mereka mungkin memberikan perspektif yang berbeda yang bisa membantu meredakan kecemasan. Ingat, overthinking bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu peduli dan ingin melakukan yang terbaik. Tapi kamu juga berhak untuk merasa tenang, bahagia, dan bisa tidur nyenyak di malam hari. Tidak semua hal harus kamu kendalikan. Kadang yang penting adalah bagaimana kamu merespons situasi itu. Kalau kamu sudah menonton sampai akhir, itu tandanya kamu siap untuk berubah. Coba salah satu teknik yang sudah dibahas hari ini. Mungkin tidak langsung berhasil, tapi perubahan kecil yang kamu lakukan hari ini bisa membawa dampak besar dalam hidupmu. Tuliskan di kolom komentar, "Aku berhenti overthinking mulai hari ini." Dan jangan lupa bagikan video ini ke temanmu yang juga sedang merasa kewalahan oleh pikirannya sendiri. Ingat, hidup ini bukan hanya untuk dipikirkan, tapi untuk dijalani. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat.